Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesinta Nur Azizah akan mereview makalah dari kelompok 8 tentang kecurangan fraud pada bank syariah. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari fraud. Fraud adalah kecurangan. Menurut BPK, kecurangan harus memenuhi unsur. Yang pertama, harus terdapat salah pernyataan dari masa lampau atau masa sekarang. Kemudian, fakta bersifat material, dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak beraksi. Pihak yang dirugikan tersebut harus beraksi terhadap pernyataan yang salah tersebut dan yang merugikannya. Pelaku kecurangan dengan sengaja melakukan semua cara manipulasi untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan orang lain yang dimanipulasi akan berakibat menerima kerugian. Kecurangan merupakan segala bentuk penipuan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dan yang dirugikan adalah pihak yang dicurangi tersebut, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian yang akan saya bahas yaitu jenis dari fraud pada bank syariah. Ada 13 kategori jenis fraud pada bank syariah. Yang pertama, pemanipulasian laporan keuangan oleh mudorib atau nasabah pembiayaan. Jadi nasabah pembiayaan akan memanipulasi laporan keuangan atau penghasilannya menjadi lebih kecil dan bank syariah akan dirugikan. Kemudian kecurangan selanjutnya yaitu kerjasama antara nasabah dengan karyawan bank untuk melakukan kecurangan. Kemudian yang ketiga yaitu penggelapan dan pembobolan tabungan nasabah. Kemudian yang keempat, murabahah bil wakalah. Kemudian yang selanjutnya, telat membayar atau tidak melunasi pembiayaan pada akad murabahah. Kemudian yang keenam, memanipulasikan harga barang pokok oleh bankir pada akad murabahah. Kemudian kecurangan selanjutnya yaitu pembiayaan fiktif, di mana seharusnya pembiayaan tersebut tidak ada namun dilakukan seolah-olah ada untuk mendapatkan keuntungan. Kecurangan yang selanjutnya yaitu menyalahgunakan kewenangan. Kemudian kecurangan yang nomor 9 adalah memberitahukan atau tukar-menukar user ID sesama karyawan bank padahal pada dasarnya bersifat rahasia. Kecurangan yang nomor 11 yaitu menjaminkan objek yang bukan miliknya. Kemudian kecurangan selanjutnya yaitu merestrukturasi akad murabahah menjadi qard. Dan kecurangan yang terakhir yaitu keterlambatan memberikan pembiayaan terhadap nasabah. Dalam hal ini pelakunya adalah bankir. Kemudian topik yang akan dibahas yaitu faktor mengapa seseorang terdorong untuk melakukan kecurangan. Menurut Ghosn Theory ada 4. Yang pertama yaitu greed atau keserakahan. Kemudian yang kedua opportunity atau kesempatan. Jadi seseorang dalam instansi tersebut terdapat potensi untuk melakukan kecurangan. Kemudian yang ketiga needs atau kebutuhan. Jadi pola hidup seseorang akan mendorong untuk melakukan kecurangan. Kemudian yang keempat yaitu exposure atau pengungkapan. Jadi ketika melihat seorang koruptor diberikan hukuman yang tidak terlalu berat, maka terjadi keinginan untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang lainnya. Bank syariah berpedoman pada good corporate governance yang bertujuan agar para karyawannya memberikan etos kerja yang tinggi dengan prinsip syariah sehingga bekerja dengan etika yang baik. Bank syariah harus lebih bisa meminimalisir kecurangan yang akan terjadi karena dilandasi dengan prinsip-prinsip syariah. Pada bank konvensional terdapat strategi anti-fraud untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya fraud. Yang pertama ada 4 pilar. Yang pertama yaitu pencegahan, kedua deteksi, yang ketiga investigasi, pelaporan dan sanksi, yang keempat evaluasi dan tindakan lebih lanjut. Jenis tindakan yang digolongkan fraud yaitu kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindakan lain. Dalam menerapkan 4 pilar strategi anti-fraud tadi, bank konvensional harus sedikitnya memperhatikan kondisi lingkungan intern dan ekstern, kemudian memperhatikan kompleksitas kegiatan usaha,
jenis potensi dan risiko dari fraud, dan yang terakhir kecukupan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian saya akan membahas sanksi. Sanksi yang dapat dikenakan terkait dengan fraud adalah sanksi administratif. Bank wajib menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud kepada OJK setiap semester untuk sisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat tanggal 15 untuk bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan. Bank juga wajib menyampaikan laporan fraud berdampak signifikan paling lambat 3 hari kerja setelah bank mengetahui terjadinya fraud yang berdampak signifikan. Jika bank tidak memenuhi apa yang telah ditentukan tersebut, maka bank akan dikenakan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru, kemudian pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PJOK mengenai peninjauan kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Lalu, jika ada kesalahan dalam pelaporan penerapan strategi anti-fraud dan laporan fraud berdampak signifikan, bank sendiri akan dikenakan sanksi administratif. Namun akan dikecualikan jika ada koreksi yang merupakan pengkinian atas data atau informasi yang disampaikan pada laporan sebelumnya, dan yang diakibatkan adanya koreksi atas kesalahan data pada laporan sebelumnya yang telah dikenai sanksi administratif. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.